ampunilah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan ada segala abad. Oke. Selamat pagi. Berkah dalam. Ya. Sudahkah yang pernah ke sini? Setidaknya pernah melihat kalau ini ada yang belum umum, masih belum mau tanya yang belum.
gereja Ganjuran itu sudah lama tidak. Tahun 1924 Ganjuran ini dibangun. Siapa yang membangun? Tokoh yang membangun? Ya betul, dua orang bersaudara, namanya Julius dan Yosef Semser. Dia pemilik pabrik gula. Ini pabrik gula Gondang Limo. Dulu di sebelah timur itu ada bangunan pabrik sampai di daerah SMP Kanises Ganjuran sana. Ini Gondang Puro ini daerah kereta. Ya. Di pabrik gula Gondang Puro itu pabrik ada kereta juga. Di jalan apa Ganjuran ini ada kereta, rel kereta bahkan sampai ke selatan sana untuk mengangkut tebu yang akan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi gula. Nah, pemilik pabrik gula itu Julius dan Yosef Semser. Lalu Julius dan Yosef Semser ini juga sebelumnya mendirikan sekolah-sekolahan Katolik. Ada 12 sekolahan yang didirikan. Ini sesuai dengan semangat Yesus dalam mewartakan kabar gembira. 12 itu apa bagi Yesus? Murid. Ya betul, 12 rasul adalah murid Yesus yang diajak untuk mewartakan kabar gembira atau mewartakan Injil. Nah ini Semser juga mendirikan 12 rasul ini, 12 sekolahan itu juga diibaratkan sebagai rasul Yesus untuk memajukan pendidikan masyarakat di Ganjuran, wilayah di sini yang terjangkau di wilayah Ganjuran. Lalu selain mendirikan sekolah, juga mendirikan rumah sakit. Dulu nama poliklinik, belum rumah sakit. Poliklinik tempat balai pengobatan di Ganjuran ini, lalu berkembang menjadi rumah sakit Ganjuran ya. Karya-karya Semser yang lain. Lalu berkaitan dengan iman Katoliknya, Semser mendirikan gereja yang berkonsep Jawa, bergaya Jawa, karena Semser juga menyukai adat istiadat Jawa, mempelajari budaya Jawa, sehingga untuk memberikan penghormatan juga kepada umat itu, supaya bisa memasyarakat, gereja pun diajarkan, diperkenalkan dalam konsep Jawa. Di sana ada Yesus yang bergaya Jawa dengan coba sudah tahu itu di gereja ada, di candi. Setelah mendirikan gereja dan umat Katolik berkembang, Semser merasa mendapat berkat dari hati kudus Yesus. Lalu beliau mengucap syukur pada Tuhan dengan mendirikan sebuah prasasti, bangunan tempat berdoa pribadi, yaitu candi yang berdevosi pada hati kudus Yesus. Seperti ini candi awal ketika dibangun tahun 1930 diresmikan. Nah, pastor yang berkarya di Ganjuran itu banyak sekali ini, banyak tokoh terkenal yang berkarya di Ganjuran. Di antaranya ini Romo Albertus Sugio Pranoto Haji. Kalian tahu? Dia juga sebagai pahlawan nasional, dan juga sebagai uskup pertama orang Indonesia. Ya. Jadi lalu
Beliau juga menjadi uskup di Semarang ini, Keuskupan Agung Semarang. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang kita kenal. Lalu ini ada Romo Sonto Budoyo, lalu ada Romo Stormesan, Romo Jongblut. Kalau ini Romo Caman, ya, itu Romo Gregorius Utomo. Kalau ini Romo Suryo Sudarmo. Nah, Romo Suryo Sudarmo itu yang membangun gedung ini. Dulu ini dibangun oleh Romo Suryo Sudarmo. Dia sudah meninggal. Di situ. Lalu ini gereja yang lama. Kalian sudah pernah ada yang mengikuti gereja yang masih ini? Ada yang pernah sudah mengalami? Sebelum belum ya. Wah. Oke, dulu seperti ini gerejanya. Lalu ini setelah gempa kita membangun gereja darurat di depan candi. Bentuknya gubuk dari bambu. Kenapa tidak langsung membangun gereja? Ya kita sebagai umat Katolik kebetulan di gereja kita, paroki kita itu menjadi pusat gempa, banyak umat menjadi korban dan banyak umat juga rumahnya belum tertata baik. Untuk apa punya gereja tapi tidak punya tempat tinggal? Nah, maka dari gereja ya sebagai peduli kemanusiaan dia merasa nyaman. Nah, ketika umat sudah banyak yang membangun rumah, lalu kita memulai membangun gereja yang seperti ini, gereja sampai sekarang ini. Ya. Termasuk juga tokoh dari Tambran ada loh. Ada dulu ada Pak Sujud. Nah itu juga. Juga lalu ada Pak Lili. Pak Lili yang di kelurahan mana itu? Itu dari patung Yesus yang awal direncana oleh skulptor yang bergaya Jawa. Ini patung Hati Kudus Yesus yang sampai sekarang ada. Ini dulu juga mau direncanakan seperti ini, tapi tidak disetujui oleh Paus. Lalu yang disetujui hanya patung Yesus, patung Bunda Maria, sama patung malaikat. Kanan kiri tabernakel. Siapa yang di kanan kiri tabernakel? Malaikat Gabriel dan Mikael. Tempat untuk menyimpan bukti yang sudah diberkati. Sudah gereja lama dulu seperti ini. Lalu ini di dalamnya ada altar. Dulu altarnya seperti ini. Tapi untuk tabernakel masih sama. Masih sama ini. Ada tabernakel, patung malaikat kanan kiri. Lalu ini candi ketika belum dibangun kanan kiri masih tanah. Sekarang sudah terlihat bersih dan nyaman untuk berduduk. Ini kayak Romo Projo. Kalau di sebaliknya itu Romo dari Yesuit SY.
zaman dulu ketika masih semisal masih ada anak-anak juga mendapat perhatian di waktu hari raya ataupun peringatan-peringatan tertentu dikumpulkan, lalu mereka semacam apa ya, pentas kesenian kayak 17-an itu tuh pawe dengan ini tabernakel awal dulu ketika masih belum gereja belum jadi semekah itu dulu mas. Poliklinik yang dibangun oleh Nyonya Caroline Spencer, istri dari Julius Spencer. Dulu hanya kecil. Yang sampai sekarang kita peringati, kita laksanakan setiap bulan apa? Prosesi bulan Juni. Ya. Dulu di lapangan belakang ruko itu awal-awal prosesi dulu. Istirahat sesaat sebelum berdoa, makanya pintu gerbang ada di sebelah selatan dengan maksud ketika penziarah masuk itu merasa capek sebelum berdoa untuk menata hati, menyiapkan hati, ya sambil duduk istirahat sebentar lalu angkat untuk berdoa di candi. Nah, Yoloang ini sebagai tempat permandian rohani. Ada yang mengatakan kamar mandi penyembuhan, nah itu untuk mendapatkan berkat dari hati kudus Yesus melalui air candi, bisa mandi di Siloam. Ini memang khusus untuk mandi, bukan kamar kecil untuk buang air. Wanita sebelah sini pria. Siapa? Bunda Maria yang menggendong anak-anak Yesus. Nah, kita tahu Bunda Maria itu siapa? Bunda Yesus. Nah, kita bukan apa ya, menyembah atau bagaimana, tapi kita juga menghormati Bunda Maria karena beliau adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita juga berdoa? Karena kita yakin bahwa melalui perantaraan Bunda Maria doa kita bisa juga tersampaikan kepada Yesus. Jadi kita bukan memohon kepada Bunda Maria supaya dikabulkan, tapi memohon kepada Bunda Maria untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan Yesus. Ya, itu. Jadi kenapa orang Katolik kok juga berdoa di depan patung Maria, bukan berarti menyembah Bunda Maria, tapi berdoa karena kita yakin bukan hanya Bunda Maria, tapi semua orang kudus, orang yang disucikan itu bisa menjadi perantara doa kita. Bahkan kenapa kita juga ketika orang tua kita meninggal atau saudara kita dipanggil Tuhan, kita juga mendoakan itu supaya ketika kita sudah mendoakan, orang yang kita doakan itu sudah dimuliakan di surga, bisa menjadi perantara untuk doa kita. Loh, kita kan tidak tahu kalau orang tua di surga atau belum. Ya, yang penting kita berdoa untuk mereka yang
telah dipanggil Tuhan supaya mendapatkan pengampunan dan dimuliakan di surga. Kalau sudah hidup abadi di surga, nah, mereka semua bisa menjadi perantara kita untuk kita doa. Kalaupun toh kita berdoa mereka sudah mulia di surga, ya doa kita akan kembali menjadi berkat bagi kita. Jadi tidak sia-sia kita juga berdoa bagi mereka. Itu. Maka kita juga perlu berdoa, mendoakan mereka semua yang telah meninggal dunia. Maka di liturgi Katolik kan ada kemarin hari Sabtu kemarin yang di sini perayaan Sadranan. Nah, Sadranan itu tradisi Jawa yang untuk menghormati para arwah. Tuh, relief. Ini relief apa? Jalan Doa jalan salib. Jalan salib. Doa jalan salib itu untuk mengenang kisah sengsara Yesus. Kisah sengsara Yesus sebelum disalib. Nah, ini kan ada cerita Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, lalu dihukum, dijatuhi hukum mati dengan cara disalib. Nah, di Golgota itu Yesus harus memanggul salib, Nah, Tuhan Yesus dalam perjalanan memanggul salib jatuh berapa kali? Ya. Simon, ada yang bapaknya Simon? Siapa yang kemarin jadi Simon? Biasanya selalu kita doakan pada masa apa? Sebelum hari raya apa? Jalan salib itu sebelum hari raya apa? Hari raya Pak Pasca. Di apa? Di depan apa? Depan apa?